sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Hey! Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Terus ceritakan kebesaranmu. Come on, Joe! Marilah bersatu, beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, berlari memuji jiwa diselamatkan. Mari sama-sama katakan, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ceritakan kebesaranmu. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Dengan satu suara kita mau katakan, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Yeah! Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kami bawa hati kami Tuhan, bawa penyembahan kami, sekali lagi bawa hatimu dengan lebih lagi katakan berkurang,
kami ingin selalu berjalan bersama-Mu dengan iman Tuhan. Kami sadar ketika kami berjalan, mungkin kami tertatih-tatih Tuhan. Mungkin banyak rintangan yang ada Tuhan. Tidak semua jalan yang kami lalui itu mulus. Tapi kami percaya gadamu dan tongkatmu itu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu AFGF yang saat ini hadir untuk mendengarkan firman-Mu, yang memiliki kerinduan untuk perubahan dalam hidupnya, memiliki terobosan dalam hidupnya. Engkau memberkati kami semua Tuhan, biarlah kami duduk diam, agar kami ini mengerti semua kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu bantu kami Tuhan untuk mengerti apa yang akan hamba-Mu sampaikan pagi hari ini Tuhan. Tolong hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Dan benar, hanya kebenaran-Mu sajalah yang tampak di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Merasakan hadirat Tuhan hari ini? Amin. Dia ada dan Dia masih bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Puji bagi nama Tuhan, di bulan April ini kita memasuki tema yang baru, yaitu brick by brick, ya, nyusun satu demi satu. Apa maksudnya ini? Karena setiap generasi, ya, itu pasti ada orangnya, namun belum tentu tidak semua orang mau berdiri untuk generasinya. Ya, Tuhan memanggil kita untuk mau berdiri bagi generasi kita dan sekaligus meninggalkan warisan untuk generasi selanjutnya. Ya. Dan pagi hari ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan mengenai Yosua yang kita ambil dari Yosua 3, ya, ayat 15 sampai 17 dan melanjut pasal 4. Ya, mari kita baca saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Yosua 3 ayat 15. Ya, setiap generasi pasti ada orangnya, tetapi tidak semua orang mau berdiri bagi generasinya. Apa artinya ini? Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air itu mengalir. Ya, kita tahu bahwa Yosua sedang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ya. Air yang turun dari hulu melonjak sampai Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Jadi mengapa ada jarak antara bangsa Israel, umat Israel dengan tabut perjanjian yang berjalan di depannya? Ya, supaya mereka itu sebenarnya menyaksikan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Ya, jadi ketika imam melangkah mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, sungai itu terputus jauh sekali. Dan tentu saja karena jarak antara bangsa Israel, umat Israel dengan tabut perjanjian sekitar 1 kilometer, mereka bisa melihat bahwa sungai itu mulai kering, ya, ketika imam menginjakkan kakinya dan berjalan di tengah-tengah. Ya, masuki pasal 4, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, ya, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini,
Ya, mereka disuruh mengangkat batu dari tengah-tengah sungai dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Perhatikan, dari mana? Dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Jadi Yosua memanggil seorang dari perwakilan, ya, perwakilan dari tiap-tiap suku, ada 12 suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu kemana? Ke atas bahumu. Jadi bukan sekedar batu yang ringan Bapak Ibu. Ya, ke atas bahu berarti batu ini berat. Menurut bilangan suku orang Israel. Jadi setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, 12 orang yang dipilih itu, mereka mengambil batu bekas jejak kaki para imam. Ya. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Perhatikan ini kata-kata yang penting ya. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air di sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Ya, mereka meletakkan batu yang sudah mereka ambil itu dan mereka letakkan di tempat di mana mereka akan bermalam. Ya. Pula Yosua menegakkan ke-12 batu itu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Mungkin batunya sampai hari ini sudah enggak ada. Sampai sekarang maksudnya adalah ketika bangsa Israel masih dipimpin oleh Yosua. Ya, para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ya, Yosua menyusun batu itu di tempat mereka bermalam. Ada 12 batu yang besar-besar. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu memanggil kita dan sekaligus menyuruh kita untuk meninggalkan warisan bagi generasi selanjutnya. Tentang apakah kisah ini Bapak Ibu? Ini tentang kisah batu peringatan, 12 batu peringatan ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak semua orang mau berdiri bagi generasinya. Bahkan ketika generasi tersebut sedang merosot imannya. Ya. Sedang mengalami krisis iman. Dan generasi yang dipimpin oleh Yosua adalah generasi yang terdidik secara pengetahuan. Ya, mereka tahu hukum Taurat. Ya, mereka memiliki pengetahuan akan peperangan yang lebih baik. Ya, dari generasi sebelumnya yang dipimpin oleh Musa. Ya, karena lebih baik dari generasi yang sebelumnya, ya, mereka menuntut dipimpin oleh orang yang hebat pula, yaitu Yosua. Ya, bahkan kalau kita baca, mereka itu cenderung meremehkan Yosua. Ya, kalau kita baca dalam Yosua 1 ayat 17, ya, mereka mengatakan sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Ada krisis kepemimpinan di sini. Mereka tidak percaya kepada Yosua. Mampukah Yosua memimpin sama seperti Musa? Ya. Mereka generasi dengan pendidikan yang lebih baik. Tapi generasi ini adalah generasi yang kehilangan rasa takut akan Tuhan. Dan perhatikan, ciri-ciri generasi yang kehilangan rasa takut akan Tuhan adalah generasi yang
berani ya memberontak kepada orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita juga kadang demikian, bukan? Ya. Kita sebagai orang tua ya, membesarkan anak dengan jerih lelah kita, ya, menyekolahkannya, memberikan pendidikan yang terbaik. Tapi yang kita dapat justru anak kita memberontak. Ya. Pernah terjadi? Ya, tidak mau mendengarkan segala perintah kita. Ya, mereka mulai membantah, ya, bahkan cenderung meremehkan karena mereka merasa punya pengetahuan yang lebih dari kita. Dan itu terjadi pada generasi sekarang, Bapak Ibu. Mereka lebih pintar dari kita. Ya, anak saya aja pintar mengedit video. Ya, jago dia kalau mengedit video. Ya, jago komputer, main game itu lebih jago dari saya, Bapak Ibu. Tapi kalau anak kita tidak takut akan Tuhan, ya, yang terjadi adalah mereka mulai meremehkan kita. Ya. Tolong yang lain suruh masuk aja. Dan kurangnya rasa hormat dari anak kita itu karena mereka tidak takut pada Tuhan. Mereka punya banyak pengetahuan tetapi iman mereka, pengenalan mereka akan Tuhan itu dangkal. Mau terjadi yang demikian? Tentu saja kita enggak mau, ya. Anak kita tidak mengerti firman Tuhan, itu hormatilah ayah dan ibumu. Ya, mereka mulai membantah. Ya. Dan bangsa Israel juga meragukan kepemimpinan Yosua di sini, ya. Dan jarang sekali ada generasi yang mau berdiri untuk mewariskan iman kepada anak-anaknya. Ya, mungkin di sini enggak ada. Mungkin saya percaya orang tua di sini ya membawa anak-anaknya kemari ke gereja agar iman mereka bertumbuh. Tapi apakah hanya demikian? Ya, saya setuju kalau gereja merupakan rumah sakit bagi mereka yang kekurangan iman. Setuju saya. Tapi bukankah rumah sakit itu ada rawat jalan? Ya, rawat jalan itu tanggung jawabnya siapa, Bapak Ibu? Tanggung jawab orang tua. Nah, siapa yang mau berdiri untuk mewariskan iman kalau tidak orang tua? Ya. Yosua menyusun batu demi batu. Karena pertolongan Tuhan itu sebagai peringatan untuk generasi selanjutnya. Ya, dan warisan iman apa yang mau kita bagikan kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, dengarkan di luar sana banyak pengajaran sesat, Bapak Ibu, yang menjauhkan iman kita, ya, dari keselamatan, menganggap keselamatan itu bisa diperoleh hanya dengan berbuat baik. Ngeri, Bapak Ibu, dan banyak anak muda mengikuti pengkhotbah-pengkhotbah yang demikian. Hati-hati, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mewariskan iman yang benar kepada anak kita, ya, anak kita akan mulai terhilang. Ya, mulai memandang rendah keselamatan itu, mulai membantah orang tua, tidak menghormati orang tua. Ya, dan itu akan terlambat, Bapak Ibu. Mau berdiri untuk mengambil bagian mewariskan iman kepada anak kita? Lakukan sekarang, jangan sampai terlambat. Mumpung anak kita masih kecil. Ya, kalau sudah besar mereka sudah memiliki pemikiran sendiri, ya. Mereka lebih kreatif, ya. Kenapa? Generasi kita ini jarang ada yang mau berdiri untuk mewariskan iman kita. Ya.
Karena mereka tidak mau ambil bagian. Mengapa mereka tidak mau ambil bagian? Ya, apalagi kalau disuruh berperang, Bapak Ibu. Ya. Ada di sini yang pernah merasakan peperangan. Ya. Tanggal 6 Juni tahun 1944. Ya. Itu adalah kisah di mana ada monumen peringatan yang bernama Monumen Normandi. Ya. Peristiwa yang sangat penting, ya, yaitu pendaratan pasukan sekutu secara besar-besaran di Perancis. Ya. Dan mereka sedang melawan dominasi dari Jerman. Ya. Jenderal mereka yang bernama Erwin Rommel ini menempatkan bentengnya di pantai Normandi. Dan dengan cerdiknya dia bisa memancing pasukan sekutu itu untuk mendarat di sana. Ya. Kalau dilihat dari atas itu seperti konvoi yang besar sekali ya, 200.000 pasukan, ya, lebih dari 1.200 kapal perang kelas berat. Ya. Lebih dari 4.000 macam ukuran kapal perang ya, ratusan pesawat tempur. Tapi ketika mereka sampai di pantai Normandi ini, cuacanya itu tidak mendukung ya, terjadi badai ya. Kalau dilihat dari udara itu seperti konvoi perang yang besar-besaran menyerbu pantai. Dan walaupun mengerahkan pasukan yang besar, bukan berarti dengan mudah bisa mengalahkan Jerman, Bapak Ibu. Jerman memiliki senjata MG42 ini. Ya, senjata yang canggih saat itu, 2 kali lebih cepat dari senjata sekutu. Ya, dia bisa menembakkan 1.500 peluru, 25 peluru tiap detiknya. Dan di pantai itu sudah dipasang ranjau yang begitu banyaknya. Ya, sehingga banyak korban yang jatuh di pihak sekutu. Dan ketika mereka hendak merangsek masuk, dari atas mereka ditembakin dengan senjata MG42 ini, Bapak Ibu. Ya. Tidak mudah menaklukkan Jerman saat itu. Ya. Dan Amerika dan sekutunya membayar mahal untuk itu. Ya. Lebih dari 10.000 orang korbannya. Dan ini adalah makam 9.000 orang tentara yang meninggal dan dimakamkan di Perancis, Bapak Ibu. Dan itu merupakan batu monumen peringatan ya, akan pengorbanan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Dan generasi yang selanjutnya dari kita belum tentu merasakan hal yang sama. Ketika mereka mungkin disuruh perang, ya. Nggak usah disuruh perang deh, suruh pelayanan aja. Rajin enggak pelayanan. Nggak usah suruh perang, nggak usah jauh-jauh. Ketika mereka disuruh pelayanan, terjun ke pelayanan, mau nggak pelayanan? Ya, ketika kita suruh sekolah rajin aja lah, mau nggak sekolah rajin? Ya, merasakan yang namanya penderitaan, struggling dalam hidup. Ya. Untuk memperoleh pengetahuan itu baik, Bapak Ibu. Ya, sungguh baik untuk masa depan kita yang lebih baik. Tetapi kalau kita tidak memiliki dasar pondasi iman yang kokoh, sangat berbahaya. Pengetahuan itu hanya dipakai untuk masa depan kita, tetapi tidak berjalan bersama Tuhan. Ya, ini sangat bahaya, karena kita ini hidup di dunia yang semakin canggih. Dulu tidak ada telepon, ya, yang wireless. Ya. Dulu pakainya telegram, sekarang ada telepon kabel, dan semakin canggih namanya handphone. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan teman kita, jaraknya jauh banget, bisa. Ya, semakin canggih teknologinya,
semakin itu bisa membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Percaya enggak? Ya buktinya juga melalui obat-obatan. Ya. Kalau kita sakit, sekarang kita lebih bergantung obat atau berdoa lebih dahulu. Ya. Bisa saja. Kita berbisnis, ya, melakukan transaksi dengan klien. Doa terlebih dulu apa enggak? Bisa terjadi. Mereka mulai kehilangan iman. Tidak percaya dengan Tuhan. Ya, tidak mau berjalan akrab dengan Tuhan. Sama seperti Thomas kemarin, Bapak Ibu. Ya, bosan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Saya nutupin ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Baru percobaan ini panggung baru Bapak Ibu. Ya. Nah, mau nggak kita ngambil tanggung jawab untuk generasi kita? Mau berdiri nggak? Bukan lari dari tanggung jawab. Karena sebagian besar dari kita ini, ya mungkin di sini nggak ada, tetapi saya yakin di luar sana banyak yang berpikir bahwa gereja adalah tempat untuk memperbaiki karakter seseorang. Ya, banyak orang tua hanya memasrahkan gereja untuk memperbaiki karakter anaknya. Ya. Dan terkadang kita ini lebih suka lari dari tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab seperti apa sih yang Tuhan perlukan dari kita? Seperti Yosua ini. Ya, menceritakan pengalaman berjalan dengan Tuhan bersama anak-anak kita. Ya. Memberikan semua hal yang berkaitan dengan iman. Ya. Pernah enggak kita mengajarkan anak kita tentang Tuhan Yesus, tentang nabi-nabi, tentang hukum-hukum Tuhan? Ya, mujizat-mujizat yang terjadi. Dan pernah enggak kita menceritakan pengalaman kita berjalan bersama Tuhan? Ya, ini yang penting buat anak-anak kita agar mereka itu bisa menghadapi segala kesulitan yang terjadi di masa depan dengan iman mereka. Ya. Apakah cukup dengan membawa anak kita datang ke sekolah minggu, ya, ikut ibadah raya, dan berharap rasa takut akan Tuhan itu muncul dengan sendirinya dalam gereja? Puji Tuhan kalau itu muncul dengan sendirinya. Tapi kita lihat di kisah Yosua ini, rasa takut akan Tuhan itu hilang Bapak Ibu. Karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih terdidik, tetapi tidak menghormati pemimpinnya. Tidak menghormati Yosua sebagai pemimpin, bahkan cenderung meremehkan Yosua. Dan pertanyaannya, bagaimana meyakinkan anak kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu dahsyat. Dia besar, sanggup melepaskan kita dari segala masalah kita, tanpa menceritakan kehebatan Tuhan. Ya. Bagaimana anak kita bisa merasa bangga dengan kita, dengan orang tuanya, yang mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang dunia ini anggap hebat, namun berseberangan dengan rencana Tuhan. Ya. Bagaimana membuat mereka bangga terhadap kita yang memiliki iman? Saat ini saudara hadir di gereja, itu kan karena iman saudara, betul enggak? Tapi bagaimana membuat anak kita bangga dengan iman kita? Kalau kita tidak pernah menceritakan, ya, bagaimana kita rendah hati, bagaimana kita ini bisa sabar ketika diremehkan orang, ya. Bagaimana kita ini tidak khawatir, kita tetap bersandar kepada Tuhan ketika berada dalam kesulitan, ya. Karena dunia ini sering berseberangan dengan Tuhan, ya. Dunia mengajarkan bahwa untuk mencapai puncak kita harus menginjak orang yang di bawahnya. Orang yang di bawah kita. Ya, kadang berseberangan. Bagaimana membuat anak kita bangga terhadap kita kalau kita melakukan hal yang sama dengan dunia? Ya, kalau kita juga tidak pernah menceritakan, ya, kehebatan Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, kita tidak mengambil tanggung jawab itu secara iman.
Ya. Dan dunia juga mengajarkan bahwa untuk sukses ada shortcut, cara yang instan. Ya. Saya percaya kebanggaan itu akan terjadi ketika kita mengambil tanggung jawab iman ini, Bapak Ibu. Ya. Untuk mengambil bagian. Tadi dikatakan bahwa ada perwakilan dari tiap suku untuk mengambil batu. Ya, mereka mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Ya, kalau mereka tidak mengambil batu dari dasar sungai Yordan itu, akankah ada batu peringatan? Enggak mungkin ada, betul ya? Enggak mungkin ada. Ya. Mau enggak ngambil batu? Agar iman anak kita bertumbuh secara luar biasa. Dan batu itu tidak hanya diambil, tetapi oleh Yosua diletakkan secara bertumpuk. Secara kokoh, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya membuat anak kita bangga terhadap kita? Tentu saja dengan melakukan firman Tuhan. Ya. Ada sebuah kisah, ya, tahun 1924, maaf saya menutupi lagi. Padahal kita belum beli LED loh Bapak Ibu. Kalau beli LED lebih, atau ada yang punya senter Doraemon yang mengecilkan diri ya, mungkin saya bisa lebih kecil lagi. Ya, tahun 1924, seseorang yang bernama Bill Evans. Ini adalah pendayung yang paling hebat di Amerika Serikat. Ya, dia diprediksi memenangkan 3 medali, bahkan mungkin emas. Ya, di Olimpiade Paris saat itu. Ya, tapi menjelang Olimpiade Paris, ya, istrinya yang hamil itu tidak melahirkan, Bapak Ibu. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan Olimpiade itu dan menemani istrinya sampai melahirkan. Ya, keputusan yang diambil saat itu mungkin menurut dunia sangat disayangkan. Ya, dia diprediksi memenangkan 3 medali emas karena sangat hebat orang ini. Ya, tapi ya di Olimpiade tahun 1952, ya, anaknya memenangkan Olimpiade emas dari cabang olahraga kano, ya, single 10.000 meter kano event di Finland, Helsinki, Bapak Ibu. Dan dia mengirimkan telegram kepada bapaknya. Dia mengatakan, "Ayah, terima kasih karena telah menunggu kelahiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan. Anakmu tersayang, Frank Evans." Ya. Bagaimana bisa Frank Evans ini bangga terhadap ayahnya? Ya. Saya percaya anak ini bisa meraih emas dan mempersembahkan medali itu kepada ayahnya. Karena ayahnya itu selalu ada dalam setiap bagian hidupnya. Amin. Ya. Ayahnya selalu ada untuk dia, selalu hadir untuk dia. Ya. Siapa orang tua di sini yang selalu hadir saat anaknya mengalami struggling? Puji Tuhan kalau misalnya itu ada. Ya. Saat anaknya membutuhkan seorang ayah, seorang ibu, siapa yang hadir untuknya? Ya, memberikan insight untuknya, menjadi bagian dari pertumbuhannya. Ya. Bagaimana dengan Anda? Ya, sudahkah kita menjadi bagian, mau berdiri, mewariskan sesuatu untuk anak kita,
Ya, bayangkan apa yang diwariskan oleh Bill Evans ini sangat berharga. Ya, bagi dunia mungkin sangat disayangkan dia tidak bisa memenangkan medali emas, tetapi saya yakin bagi anaknya ini sangat berharga. Setiap detiknya, menitnya, jam. Ketika dia memenangkan itu, saya pasti tahu rasanya anak ini ketika memenangkan medali. Dia berjuang mati-matian. Cek. Sudahkah anak kita berjuang maksimal untuk saya percaya bahwa Bill Evans ini tidak menuntut anaknya banyak. Ya. Tolong menangin Olimpiade itu. Tidak Bapak Ibu. Saya percaya karena dia hadir di setiap kehidupan mereka, ya, kehidupan anak-anaknya, maka anaknya bisa berjuang dan dengan bangga mempersembahkan medali ini. Ya, jadi letakkanlah pondasi untuk generasi, Bapak Ibu. Kita ini ada untuk membangun, bukan meruntuhkan. Ya. Dalam Yosua 4 ayat 6 dikatakan, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, ya, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ya. Kita sering berpikir bahwa batu, ya, batu itu merupakan batu yang tidak berharga, yang tidak bernilai harganya ketika berserakan di tanah. Betul? Ya. Tetapi batu itu akan menjadi batu yang menarik perhatian ketika batu tersebut ditumpuk menjadi 12 tumpukan. Betul ya? Kalau batu itu berserakan, dia akan terlihat biasa-biasa saja, tidak menarik perhatian. Ya. Tapi ketika batu itu ditumpuk, itu akan menarik perhatian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ya, Tuhan juga menyuruh kita membuat tanda di tengah-tengah anak kita sebenarnya, ya. Tuhan itu menyuruh kita untuk membangun pondasi iman di tengah anak-anak kita. Supaya apa? Supaya ketika mereka tertarik, mereka akan bertanya, apakah artinya ini? Ya. Ada sebuah gerobak roti bakar. Ya. Suatu ketika malam-malam saya dan anak saya dan istri lewat di Pasar Rejo Winangun. Ya. Ada sebuah gerobak roti bakar. Ya. Mungkin roti bakar itu nampak biasa-biasa saja karena banyak roti bakar yang bertebaran di Magelang, betul ya? Ya, tetapi saat itu saya bercerita, ya, roti bakar ini ada kisahnya. Saya bercerita kepada Naomi, ya, bahwa ketika saya lagi down, ya, nggak punya uang. Saudara jangan lihat sekarang, ya. Kalau lihat sekarang, saudara nggak percaya pasti, ya. Tapi saya pernah jatuh dalam kondisi finansial yang morat-marit, Bapak Ibu. Dan ketika saya nggak punya uang sama sekali, ya, hanya tersisa sedikit uang, mau makan apa tuh bingung, Bapak Ibu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan keluar Magelang naik motor. Nah, belum pernah lihat saya naik motor kan?
Ya, motornya sudah saya jual. Ya jangan lihat saya yang sekarang naik mobil terus, jangan Bapak Ibu. Saya pernah down Bapak Ibu, beneran. Dan saat itu hanya uang yang tersisa sedikit, tapi saya memutuskan dengan istri saya, jangan kalut dengan masalah, kita juga bisa bahagia. Ya, kita memasuki kota Magelang ya, dari Mertoyudan kan masuk Magelang jauh ya kan. Naik motor loh Bapak Ibu. Dan ketika itu ada roti bakar, kita memutuskan untuk membeli roti bakar itu. Ya, saya bonceng 3 ya, jangan ditiru ya. Saya, istri saya Naomi. Saya masih ingat ketika itu Naomi memakai jaket kuning. Dia dengan wajah semringah. Anak kecil tuh enggak punya pikiran apa-apa, enggak punya pikiran orang tuanya susah. Ya, dia dengan senyum yang sangat menghibur kita saat itu, ya meskipun kita ini lagi kesulitan, tetapi senyumnya itu seperti menghapuskan masalah kita. Ya, orang tuanya kepikiran, wah besok harus bayar tagihan puluhan juta, bagaimana ini? Tetapi melihat senyumnya Naomi sangat menyenangkan saat itu. Dan ketika membeli roti bakar itu, ya Naomi duduk dengan jaket kuningnya itu, tersenyum ceria sekali. Ya, dan saya akhirnya bercerita, ya, akhir-akhir nih, baru-baru ini, karena roti bakar itu baru terlihat Bapak Ibu, kemarin puasa hilang Bapak Ibu. Ya, dan kebetulan ketika saya pulang melihat itu, akhirnya saya bercerita. Nah, tanda itu seperti itu Bapak Ibu. Kita menceritakan kisah kita, dan saya menceritakan kisah ini kepada Naomi, dia tertarik mendengarkan. Sampai seolah-olah dia tidak percaya kalau papi mamanya bangkrut. Tidak percaya. Dan tanda dari Tuhan sebenarnya sudah dimulai sejak Naomi umur 2 tahun. Ya, saat itu saya cerita sama Naomi, papi mami itu pernah ya, pernah bangkrut. Ya, dan di saat kami berkelimpahan, anak kami ini makan nasi putih saja Bapak Ibu. Lucu kan? Ya. Tapi itu tanda dari Tuhan sebenarnya. Bahwa kita ini tidak boleh boros. Ketika itu saat kami berkelimpahan, saya dan istri itu sering makan di restoran. Bahkan setiap muncul handphone yang baru, kita ini ganti-ganti handphone. Sangat mudah saat itu. Ya, makan di restoran. Tetapi miris sekali anak saya ini tidak suka makan yang enak-enak malahan, makannya malah nasi putih. Ya, saat itu istri saya hanya bercanda, wah anak kita puasa mutih. Ya. Tapi saya cerita kepada Naomi, mungkin itu merupakan tanda dari Tuhan loh, ya, bahwa jangan boros, harus keep money. Ya. Ini loh yang harus diwariskan kepada anak-anak kita, iman. Ya. Siapa di sini yang sering bercerita kepada anak-anaknya tentang perjalanan hidupnya, bagaimana strugglingnya, bagaimana Tuhan menolong kita. Ya, puji Tuhan kalau Anda bisa menceritakan kisah Anda, karena kisah kita bisa berbeda, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Betul? Dan generasi Yosua, mereka percaya Tuhannya sama, tetapi meminta kisah yang lebih. Karena Musa sangat hebat, ya, menurut sejarah, ya, membelah laut Teberau. Ya. Dan saya percaya bahwa sungai yang diseberangi oleh Yosua ini tidak kalah hebat. Jauh sekali terputusnya berpuluh-puluh kilometer Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat sekarang, batu yang diletakkan itu diletakkan di mana? Di Gilgal Bapak Ibu. Yang saat ini saya masih menghitung jaraknya, jauh sekali loh Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita harus meletakkan pondasi kepada generasi kita, ya. Kita harus mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita. Apa yang kita wariskan? Ya,
bukan harta kita Bapak Ibu, bukan pengetahuan kita, tetapi yang harus kita wariskan adalah sesuatu yang memorable, sesuatu yang bisa diingat oleh mereka, ya, sesuatu yang berkesan bagi mereka. Karena sesuatu yang diingat oleh mereka itu tidak akan hilang sampai kapanpun juga. Ya, ketika saya bercerita tentang gerobak roti bakar ini, ya, saya sih berharapnya dia masih mengingat. Ya. Dan saya berharap tidak selamanya papi maminya itu bisa memberi dia segala yang dia inginkan. Ya, saat ini dia dengan mudah mendapatkan segala keinginannya. Anak saya ini paling suka action figure. Ya. Saya ketika melihat dia memandang handphonenya, browsing action figure, ya, terus melihat uangnya tidak cukup, hanya bisa bercerita ke papinya. Rasanya sebagai orang tua ini ingin membelikan. Dan saya belikan. Ya, tapi saya bercerita, tidak selamanya papi itu bisa beliin kamu action figure. Ya, mungkin kamu ketika dewasa nanti, action figure itu enggak ada harganya. Kamu bisa memperolehnya dengan mudah. Ya, kamu bisa membelinya sendiri. Enggak ada nilainya, tetapi rasa mendapatkannya, ya, dia bisa mengingat kasih sayang ayahnya. Ya, cara saya untuk memberikan kasih sayang itu dengan memberi Bapak Ibu. Dan ini sering sekali ditentang oleh istri saya. Ya, anaknya aja yang dibeliin, beliin aku berlian dong, beliin aku tas dong. Ya, anaknya saya, maaf ya Bapak Ibu, tapi beli berlian itu enggak semudah beli action figure. Ya, action figure paling 100 ribuan sampai 300 ribu. Nah, berlian berkali-kali lipat Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita sama, ya. Kalau saya pun bisa, saudara juga bisa. Amin. Apa yang harus kita wariskan? Kisah kita, supaya anak kita memiliki pondasi iman. Jangan cuma cerita kisah Alkitab Bapak Ibu. Ya. Kisah Alkitab itu baik, bisa menguatkan iman kita. Tetapi paling menguatkan iman itu adalah kesaksian kita, kesaksian hidup kita. Ya. Coba, ketika saya menjelaskan khotbah ini, lebih tertarik mendengarkan cerita saya apa enggak? Kesaksian saya apa? Kesaksian Yosua. Oh, sombong ya, lebih menarik saya. Enggak, tapi intinya adalah kesaksian Anda itu berharga bagi anak Anda. Ya, sama seperti atlet tadi, ya, dia dengan bangga mempersembahkan medali untuk ayahnya. Ya. Dan seringkali kita ini ada bukan untuk membangun generasi, tetapi dengan meruntuhkan. Bagaimana cara kita meruntuhkan? Dengan cara kita tidak ambil bagian untuk menceritakan kisah kita. Ya. Anda perlahan-lahan akan meruntuhkan karena tidak ada tanda yang menarik bagi anak kita, yang membuat mereka bertanya, apa artinya ini buat mereka, buat kita maksudnya. Ya. Mumpung anak-anak kita masih kecil, ya, ceritakan tentang kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, amin. Kita mau memberikan mereka apa, membangun pondasi yang seperti apa kepada anak kita. Ya, apakah karir, ya, apakah mengajarkan keluarga yang harmonis, apa kesuksesan, ya, pondasi apa yang mau kita letakkan untuk kehidupan anak-anak kita. Karir, keluarga, kesuksesan, baik pondasi itu, ya, baik. Tetapi ini tidak kekal, Bapak Ibu. Ya.
kita harus meletakkan fondasi yang memorable, yang kekal, ya, yaitu fondasi iman. Ya. Tugas kita ini bukan hanya berdiri bagi generasi kita, tetapi meninggalkan warisan yang kekal, warisan iman, ya, yang tidak akan hilang oleh ngengat dan karat. Ya. Sehingga ketika kita tidak ada lagi, ya, perhatikan, ketika kita tidak ada, mereka akan tetap ingat dan hidup di dalamnya. Waktu itu akan berlalu, tetapi kenangan akan tinggal. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi anak-anak youth sekarang ketika Anda berkeluarga, memiliki anak, wariskanlah sesuatu yang kekal bagi mereka, bagi anak-anakmu. Ya. Dan terakhir, ya, jadilah teladan untuk generasi. Ya. Ini yang paling sukar bagi kita, menjadi teladan. Betul? Ya. Kita memiliki Tuhan yang sama, tetapi cerita yang berbeda. Ya. Tuhan yang sama yang menyertai Musa itu sama menyertai Yosua, tetapi mereka memiliki kisah yang berbeda. Ya, ketika Tuhan menyertai Musa, Tuhan membuat keajaiban, membelah laut merah, ya, laut Tebrau, ya. Dan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Anda dan saya pun juga memiliki Tuhan yang sama. Namun kisah penyertaan Tuhan itu akan berbeda-beda. Mungkin penyertaan Tuhan kepada saudara itu lebih menarik dari saya. Ya. Amin dong. Amin dong. Ya. Ya. Dan keteladanan iman kita ini harus menjadi warisan yang tidak terbantahkan, ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Action speak louder than the voice, ya. Satu teladan lebih baik dari 1000 kata-kata, ya. Amin. Ya. Keteladanan itu warisan yang terbesar, Bapak Ibu. Saya pun masih belajar untuk menjadi teladan bagi anak saya. Ya. Saya percaya tidak gampang menjadi teladan. Ya, bahkan ketika kita memiliki background masa lalu yang kelam. Ya. Mungkin kita hidup berjalan bersama Tuhan, kadang kita ini justru mengikuti cara dunia. Ya. Masa yang seperti itu yang mau diteladankan ke anak kita? Tentu saja bukan. Tetapi semua keteladanan itu akan ada ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Teladan apakah yang sudah kita berikan kepada anak kita? Ya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Memberi dari kekurangan. Ya, kalau memberi dari kelebihan itu mudah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memberi dari kekurangan. Ya. Semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Ya. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk memberi bahkan ketika kita berada dalam kekurangan. Mau memberi dalam kekurangan? Justru harus praktek sekarang ketika kita sedang berada dalam kondisi finansial yang sukar. Banyak orang ini tidak mengalami terobosan dalam hidupnya, tidak mengalami terobosan finansial. Karena mereka tidak belajar menghidupi firman Tuhan ini. Memberi dari kekurangan. Memberi dari kelebihan itu mudah, Bapak Ibu. Tapi memberi dari kekurangan itu sukar, ya. Dalam Markus 12 ayat 41-44 itu mengajarkan bahwa memberi dari kekurangan itu yang Tuhan mau. Ya.
Bagaimana kita bisa memberi dari kekurangan kalau memikirkan diri kita yang mengalami kesulitan saja sedang susah. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu. Ya, teladan yang bisa kita berikan kepada anak kita. Ya, teladan untuk generasi di bawah kita. Lihat, imam pengangkut tabut perjanjian itu berhenti di tengah-tengah sungai sampai bangsa Israel lewat seluruhnya. Bagi para pelayan Tuhan, ada sebuah teladan yang bisa kita berikan kepada jemaat. Ya. Pelayan Tuhan itu membayar harga lebih. Ya. Kadang kita menjadi pelayan Tuhan itu mungkin berharap sebuah pujian, sebuah kredit. Ya. Oh, terima kasih sudah melayani. Terima kasih saya terberkati terhadap puji-pujian saat Anda memimpin pujian. Terima kasih. Luar biasa musiknya. Kadang kita sebagai pelayan mengharapkan hal itu. Tapi tahu nggak bahwa imam pengangkat tabut perjanjian itu berhenti menunggu seluruh bangsa Israel, jutaan orang itu bisa menyeberang. Mereka membayar harga untuk menunggu bangsa Israel itu semuanya menyeberang dan mengambil batu yang ada di dasar sungai. Bayangkan waktunya Bapak Ibu, lama sekali. Ya. Jadi pelayan Tuhan itu sebenarnya nggak enak. Siapa yang enak ya? Pulangnya paling akhir, datangnya paling awal. Capek ya. Tapi bagaimana kita bisa meneladankan bahwa menjadi pelayan Tuhan itu sungguh luar biasa. Satu hal yang bisa kita percaya bahwa pelayanan kita ini didasarkan atas kemurahan Tuhan buat kita. Amin. Ya. Karena kita menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan, maka kita ini sebenarnya tidak bisa membalas. Tapi kita berusaha membalas dengan tenaga kita, dengan apa yang kita bisa terlibat dalam pelayanan. Bangsa Israel saat itu tidak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang mulai menyeret anak-anak kita, menyamakan keselamatan dengan harga yang murah, Bapak Ibu. Semua orang bisa selamat kalau berbuat baik. Ya. Mengatakan kisah yang ada di Alkitab itu bertabrakan. Kita harus progresif, betul, progresif iman kita, iya. Tetapi di Alkitab itu tidak ada yang bertabrakan Bapak Ibu. Dari awal keselamatan itu hanya diberikan oleh Tuhan, bukan karena usaha kita. Amin. Kalau kita tidak mewariskan iman yang benar kepada anak kita, mereka akan mulai meremehkan keselamatan. Mereka tidak akan menghargai korban Kristus lagi. Darah yang mahal itu tidak mereka hargai. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi orang tua yang mewariskan yang kekal, sesuatu yang kekal? Amin. Mari kita tundukkan kepala, nyanyikan lagu ini. Di
nyanyikan dari awal Bapak. Tuhan Kau sempurna. Mari kita memasuki perjamuan kudus. Saya memanggil para pelayan perjamuan kudus. Pondasi yang kokoh bagi iman kami untuk lebih menghargai darah dan tubuh bayi kami. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mewariskan sesuatu yang kekal bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh roti dan anggur ini mungkin adalah roti dan anggur biasa kalau kita tidak memperingatinya. Ya, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa batu yang diinjak oleh imam itu adalah pondasi yang kokoh. Jadi roti dan anggur ini juga memiliki arti bagi kita. Ya, bahwa ini bukan roti dan anggur biasa. Tetapi ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari saudara yang percaya bahwa ini tubuh dan darah Tuhan, nyanyikan ini, pujian ini sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tubuh dan darah Tuhan adalah pondasi iman kita yang kokoh. Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat itu, maka secara otomatis kita akan mampu untuk melakukan semua perintah Tuhan. Mari kita angkat roti. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari kita imani dengan kesungguhan hati kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita percaya dengan iman bahwa ini adalah tubuh Kristus yang membebaskan kita dari segala dosa kita, yang memberikan kita keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus,
Ucapkan syukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami Tuhan. Yang menjadi peringatan bagi kami bahwa pengorbanan-Mu itu luar biasa bagi kami. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetap perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita ucapkan syukur terhadap darah Tuhan. Percayakah saudara bahwa ini merupakan darah Tuhan yang membebaskan kita, yang memulihkan kita, memulihkan keluarga kita, memberikan terobosan bagi kita. Ya, amin. Mari kita minum darah Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat darah, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan hari ini. Maukah kita berdiri mengambil bagian untuk memberikan warisan iman kepada generasi kita, generasi penerus kita. Siapa yang mau mengambil bagian, angkat tanganmu. Saya akan mendoakan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, untuk tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan, kami para orang tua, mungkin kami gagal di masa lalu kami Tuhan. Mungkin kami tidak bisa menjadi teladan bagi anak kami Tuhan. Tapi melalui firman hari ini Tuhan, kami mendeklarasikan dengan iman kami, menyatakan dengan iman kami bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau-lah yang memampukan kami. Firman-Mu itu yang membasuh segala dosa kami, yang memerdekakan kami, yang memampukan kami untuk terus berjalan dengan iman bersama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kadang kami ini merasa bosan berjalan akrab dengan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami dengan iman menyerahkan segala hidup kami dalam tangan-Mu, satu demi satu masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang itu menjadi tanda bagi anak kami bahwa Engkau menyertai kami sama seperti Engkau menyertai Musa dan Yosua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Tapi kami percaya hari ini dengan iman bahwa Engkau adalah Allah yang sama yang menyertai kami Tuhan. Biarlah setiap kisah yang berbeda dari kami menjadi pondasi yang kokoh bagi iman anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan berkatilah jemaat-Mu IFGF yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami ini menjadi bagian dalam setiap mujizat yang terjadi di setiap langkah kami Tuhan. Kami mau mentaati segala apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami. Bukan karena kami ini mampu, tetapi karena kesadaran bahwa kami ini tidak mampu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami. Dan secara otomatis kami akan menjadi seperti bangsa Israel yang menyeberang dengan iman. Bahkan sebagai bonus bagi kami Tuhan, ketika kami memasuki tanah perjanjian, tanah yang Kau janjikan bagi kami dengan iman, musuh-musuh yang di sana gemetar melihat kuasa-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit,
segala kejatuhan ekonomi, peperangan tidak akan menguasai kami. Kami percaya penyertaan-Mu itu ya dan amin. Kami melangkah menyeberang sungai Yordan dengan iman. Kami mau menyusun batu-batu itu sebagai peringatan dan tanda bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengarkan pengumuman. Saudara, kita bangkit berdiri kembali, menaikkan doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan kami kembali untuk menaikkan doa-doa kami. Kami ucap syukur untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang selalu menambahkan, Engkau yang selalu menyertai Tuhan. Ucap syukur untuk setiap usaha, pekerjaan jemaat Tuhan, karena Engkau selalu menyertai, memberi hikmat buat kami Tuhan. Kami Kau percayakan Tuhan untuk usaha kami Tuhan. Secara khusus Tuhan kami juga berdoa buat anak kami Arul Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau berada di sisi Arul Tuhan. Engkau menjamah anak ini Tuhan, Engkau menyembuhkan, memulihkan Tuhan, seperti sedia kala Tuhan, lewat para dokter, para perawat Tuhan, juga obat-obat, makanan yang anak kami konsumsi Tuhan. Juga Kau berkati kedua orang tuanya Tuhan, untuk tetap mampu untuk menjaga Arul Tuhan, berkati dengan kesehatan Tuhan. Setiap hari menambah-nambahkan berkat buat kedua orang tuanya Tuhan, selalu kasih-Mu menyertai kedua orang tuanya ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat para suami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memilih setiap suami-suami kami Tuhan. Engkau akan menjadikan suami-suami di tempat ini Tuhan, yang berfungsi sebagai imam Tuhan, yang dapat memberi teladan buat anak-anak dan istri Tuhan. Terus mampukan para suami kami Tuhan. Biarlah mereka selalu memandang Engkau, takut akan Engkau Tuhan. Selalu berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Tuhan kami juga serahkan kami sebagai para istri Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau yang selalu memampukan kami Tuhan untuk menjadi seorang penolong buat keluarga kami Tuhan. Engkau selalu memberikan kasih-Mu atas kami Tuhan, agar kami dapat menyalurkan kasih-Mu lewat kami untuk anak-anak kami dan keluarga kami Tuhan. Terus Tuhan, mampukan kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa menjadi teladan buat anak-anak kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak kami. Kami percaya anak-anak kami adalah anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Engkau selalu memagari anak-anak kami
Engkau selalu menutup bungkus anak kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau menyertai di dalam setiap perkembangan pertumbuhan Tuhan, juga di dalam lingkungan mereka, pergaulan mereka Tuhan. Terus berikan hikmat buat anak-anak kami yang masih belajar Tuhan. Terus berikan kepandaian Tuhan, bila apa yang mereka cita-citakan Tuhan Kau buat berhasil. Dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan. Juga buat anak-anak kami yang sudah bekerja Tuhan, biarlah lewat pekerjaan mereka Tuhan, mereka menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terus Tuhan, biarlah anak-anak kami Tuhan berjalan dalam rancangan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tak lupa kami ucap syukur untuk gereja kami, untuk setiap para LC Tuhan. Terus Tuhan berkati mereka, mampukan mereka Tuhan, apapun yang beliau kerjakan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, sedikit pengumuman. Setelah ibadah nanti ada Amen ya. Ya. Mari Bapak ya, Bapak-bapak bukan ibu-ibu ya, Bapak-bapak. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan selama fellowship supaya kita juga bertumbuh dalam iman kita. Enggak cuman ibu-ibunya yang bertumbuh, kesaksian-kesaksian mereka yang luar biasa, tetapi bapak-bapak juga harus luar biasa bertumbuh. Gereja ini harus digerakkan oleh orang tua yang berjalan dengan iman yang luar biasa. Amin. Ya. Bapak-bapak yang mungkin merasa gagal dalam hubungan suami istri atau diremehkan oleh anaknya, ingat firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan memulihkan martabat Yosua ya, dengan memberikan mujizat yang hebat. Percayalah bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan martabat kita. Kita akan menjadi teladan yang hebat bagi anak-anak kita. Amin. Amin Bapak-bapak. Mari kita tutup ibadah kita dengan ucapan syukur dan doa berkat. Terima kasih Tuhan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk anak-Mu Andrea yang kemarin jatuh sakit Tuhan, masuk IGD di Bogor Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai anak-Mu Andrea ini, memulihkan tubuhnya dari sakit penyakit yang dideranya Tuhan. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib itu, bilur-bilur-Mu itu sudah menyembuhkan Andrea Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk anak-Mu Arlo yang panasnya tidak turun sampai hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa rencana-Mu bagi kami Tuhan, tapi kami percaya rencana-Mu itu indah bagi kami Tuhan. Terutama bagi orang tua Arlo Tuhan, yang saat ini mungkin merasa lelah. Anak yang sakit itu Engkau akan sembuhkan hari ini Tuhan, dan iman mereka, orang tua mereka akan dibangkitkan Tuhan. Mereka akan semakin percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu ya dan amin. Kami percaya Arlo ini akan sembuh hari ini Tuhan. Dengan iman kami nyatakan bahwa Andrea dan Arlo sembuh hari ini Tuhan. Engkau akan memulihkan Arlo dan Andrea ini dengan luar biasa Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang kami puja, kami sembah. Kuasa-Mu begitu besar mengatasi semua sakit penyakit kelemahan tubuh Tuhan. Segala penyakit sudah Engkau patahkan Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti Engkau memulihkan martabat Yosua, pulihkanlah martabat orang tua yang saat ini sedang mengalami lemah iman karena merasa diremehkan oleh anak-anak mereka. Mungkin anak-anak mereka lebih terdidik, lebih jago dalam sisi pengetahuan Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan memulihkan kami, memulihkan keluarga kami, keluarga yang tidak harmonis, yang ayahnya tidak bisa menjadi teladan, yang ibunya selalu bertentangan dengan kehendak-Mu dan sebagainya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami ini selaras dengan kehendak-Mu,
mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, segalanya akan dipulihkan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, dan iman kita dengan kuat akan teguh. Pondasi kita, iman kita akan tetap kokoh sampai Tuhan datang kali yang kedua, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.